Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizky Hotma Oktaviani dengan NIM 4213151024 dari Prodi Pendidikan IPA 2021B, jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bahasa Baku dan Bahasa Non-Baku. Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai Bahasa Indonesia Baku dan Bahasa Indonesia Non-Baku, apa sih itu Bahasa Indonesia Baku dan Bahasa Indonesia Non-Baku? Istilah bahasa baku telah dikenal oleh masyarakat secara luas. Namun, pengenalan istilah tersebut tidak menjamin bahwa mereka telah memahaminya secara komprehensif mengenai konsep dan makna dari istilah tersebut. Hal ini terbukti bahwa masih banyak orang atau masyarakat yang berpendapat bahwa bahasa baku itu sama dengan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang dipergunakan di dalam situasi tidak sesuai pun dianggap sebagai bahasa baku. Makna kata baku sendiri tampaknya tidak dipahami secara benar, apalagi makna dari bahasa baku. Pengertian dari bahasa Indonesia baku. Bahasa baku adalah bahasa yang menjadi pokok, yang menjadi dasar ukuran, atau yang menjadi standar. Jadi, bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa Indonesia yang menjadi pokok, yang menjadi dasar ukuran, atau yang menjadi standar. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang biasa dipakai oleh mereka yang berpendidikan, seperti pejabat, ahli, dosen, guru, ilmuwan, cendekiawan, atau sebagainya. Selanjutnya, pengertian dari bahasa Indonesia non-baku. Bahasa non-baku adalah bahasa yang tidak menjadi pokok, yang tidak menjadi dasar ukuran, maupun tidak menjadi standar. Jadi, bahasa Indonesia non-baku adalah ragam bahasa Indonesia yang tidak menjadi pokok, tidak menjadi dasar ukuran, ataupun tidak menjadi standar. Bahasa non-baku adalah bentuk bahasa yang biasa memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang biasa dipakai oleh mereka yang kurang berpendidikan dan yang biasa beraktivitas dalam lingkungan yang tidak resmi. Setelah mengetahui pengertian dari bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia non-baku, pembahasan yang berikutnya ialah mengenai fungsi dari bahasa Indonesia baku. Nah, bahasa Indonesia baku ini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama ialah sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia baku mempersatukan atau memperhubungkan penutur berbagai dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baku ini mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa yang ada di Indonesia dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Bahasa Indonesia baku merupakan wahana atau alat dan pengungkap kebudayaan nasional yang utama. Fungsi pemersatu ini ditingkatkan melalui usaha memberlakukannya sebagai salah satu syarat atau ciri manusia Indonesia modern. Fungsinya yang kedua adalah sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku merupakan ciri khas yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Indonesia baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku berbeda dengan bahasa-bahasa Malaysia atau bahasa Melayu di Singapura dan Brunei Darussalam. Bahasa Indonesia baku dianggap sudah berbeda dengan bahasa Melayu Riau yang menjadi induknya. Fungsi bahasa Indonesia baku yang ketiga adalah bahasa Indonesia baku sebagai penambah wibawa. Pemilikan bahasa Indonesia baku akan membawa serta wibawa atau prestis.
Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederhatan dengan peradaban lain yang dikagumi, yang mahir berbahasa Indonesia baku. Di samping itu, pemakai bahasa yang mahir berbahasa Indonesia baku dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Fungsi yang menyangkut kewibawaan itu juga terlaksana jika bahasa Indonesia baku dapat dipautkan dengan hasil teknologi baru dan unsur kebudayaan baru pula. Fungsi bahasa Indonesia baku yang keempat adalah bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaiannya dengan adanya norma atau kaidah yang dikodifikasi secara jelas. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku menjadi tolak ukur pemakaian bahasa Indonesia baku yang baik dan benar. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku juga menjadi acuan umum bagi segala jenis pemakaian bahasa yang menarik perhatiannya, karena bentuknya yang khas seperti bahasa ekonomi, bahasa hukum, bahasa sastra, bahasa lisan, bahasa media massa, surat menyurat resmi, bentuk surat, kepenulisan undangan, pengumuman, kata-kata sambutan, ceramah, dan lain sebagainya. Pembahasan yang berikutnya ialah konteks pemakaian bahasa Indonesia baku. Konteks pemakaian bahasa Indonesia baku ini ada 4. Yang pertama adalah dalam kondisi resmi, yaitu dalam surat menyurat resmi atau dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penanaman, dan peristilahan resmi. Yang kedua adalah dalam wacana teknis, yaitu dalam laporan resmi dan karya ilmiah berupa makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan hasil penelitian lainnya. Yang ketiga adalah dalam pembicaraan di depan umum, yaitu berupa ceramah, kuliah, ataupun khotbah. Dan yang keempat adalah dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati, yaitu antara atasan dengan bawahan di dalam kantor, antara siswa dan guru di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, antara guru dan kepala sekolah di pertemuan-pertemuan resmi, dan antara mahasiswa dengan dosen di lingkungan perkuliahan. Di dalam konteks pertama dan kedua tersebut didukung oleh bahasa Indonesia baku tulis, dan konteks ketiga dan keempat ini didukung oleh bahasa Indonesia baku lisan. Di luar konteks itu dipergunakan bahasa Indonesia non-baku atau bahasa Indonesia non-standar. Nah, konteks dari penggunaan bahasa Indonesia baku dengan bahasa Indonesia tidak baku tersebut sesuai dengan gambar lingkaran yang ada. Nah, bahasa Indonesia baku dengan tidak baku ini dibatasi atau dilingkari atau dibungkus oleh adanya norma atau etika yang berlaku. Penggunaan bahasa Indonesia baku dengan bahasa Indonesia tidak baku ini harus sesuai dengan konteks yang ada, harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada bahasa Indonesia baku, di konteksnya itu ialah berupa dengan arsiran. Dan bahasa Indonesia tidak baku itu konteksnya ialah berupa bulat-bulatan. Contoh, dalam situasi kondisi tertentu yang menggunakan bahasa Indonesia baku, kemudian kita menggunakan bahasa Indonesia tidak baku, yaitu yang seharusnya kita menggunakan arsiran, kini kita menggunakannya dengan bulat-bulatan. Maka bakal terasa aneh, bakal terasa lain, karena yang seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia baku, namun tiba-tiba kita menggunakan bahasa Indonesia tidak baku, atau sebaliknya, dalam kondisi penggunaan bahasa Indonesia tidak baku kemudian kita menggunakan bahasa yang baku, akan kedengaran aneh dan bahkan kedengaran tidak pantas atau tidak sesuai dengan konteksnya. Pembahasan yang berikutnya adalah ciri-ciri karakteristik bahasa baku. Yang pertama adalah pelafalan sebagai bahagian fonologi bahasa Indonesia baku adalah pelafalan yang relatif bebas dari atau sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek. Misalnya, kata keterampilan yang diucapkan dengan keterampilan itu salah. Yang kedua adalah bentuk kata yang berawalan me dan ber dan lain-lain sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Misalnya, kalian sudah berjalan dengan baik.
Ciri-ciri karakteristik bahasa baku yang ketiga adalah konjungsi sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Misalnya, dia sudah mengetahui bahwa kamu akan datang. Dan yang keempat, partikel kah, lah, dan pun sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Misalnya, turunkanlah gelas itu. Ciri-ciri karakteristik bahasa baku yang kelima adalah preposisi atau kata depan sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku dituliskan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Misalnya, saya bertemu dengan kapten kapal itu kemarin. Yang keenam, bentuk kata ulang atau reduplikasi sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap sesuai dengan fungsi dan tempatnya di dalam kalimat. Misalnya, mereka-mereka itu diawasi setiap saat. Ciri-ciri karakteristik bahasa baku yang ketujuh adalah kata ganti atau polaritas tutur sapa sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tepat di dalam kalimat. Misalnya, saya, Anda bisa bekerja sama di dalam tugas ini. Yang kedelapan, konstruksi dan bentuk sintesis sebagai bahagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Misalnya, saudaranya dikomentari menerjang ombak. Yang kesembilan adalah fungsi gramatikal yaitu subjek, predikat, dan objek sebagai bahagian kalimat bahasa baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Misalnya, kapal itu terkatung-katung di Samudra Pasifik. Yang ke-10, kosakata sebagai bahagian semantik di bahasa Indonesia baku atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Misalnya, mengapa kapal harus dirawat. Yang ke-11, ejaan resmi sebagai bahagian bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap, baik kata, kalimat, maupun tanda-tanda baca sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang ke-12, peristilahan baku sebagai bahagian bahasa Indonesia baku dipakai sesuai dengan pedoman peristilahan penulisan istilah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Berikut adalah contoh kata baku dan kata tidak baku, di mana kata bakunya andal, kata tidak bakunya handal, kata bakunya cindera mata, kata tidak bakunya cendera mata, kata bakunya desain, kata tidak bakunya desain, kata bakunya esai, kata tidak bakunya esai, kata bakunya himne, kata tidak bakunya himne, yaitu menggunakan y sebagai pengganti i, kata bakunya takhayul, kata tidak bakunya tahayul. Tadi adalah beberapa contoh dari kata baku dan tidak baku. Masih banyak lagi contoh-contoh lain dari kata baku dan tidak baku. Baiklah, sekianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga apa yang telah saya sampaikan sebelumnya bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.